Resiko gagal bayar pinjol legal e-CAsh. Di bulan Mei 2026, apa saja yang terjadi? Ada beberapa hal yang harus betul-betul kalian pahami sebelum kalian berutang di pinjol legal e-CAsh. Karena ini sangat beresiko tinggi. Oke, tapi sebelum ke pembahasannya, disclaimer dulu teman-teman, saya membuat video ini hanya bertujuan mengedukasi tentang bahaya menggunakan pinjol. Saya tidak pernah membuat grup apapun, saya tidak pernah tergabung dengan grup manapun, dan saya juga tidak pernah menyediakan jasa apapun. Jadi kalian harus hati-hati jika menemukan cuplikan foto atau video-video saya yang disalahgunakan di luaran sana, itu murni 1000% penipuan. Jangan sampai kalian jadi korban penipuan tersebut. Oke, mengenai resiko gagal bayar atau telat bayar di e-CAsh. Nah, kalian harus pahami dulu, e-CAsh ini merupakan pinjol legal. Dan seharusnya dalam prakteknya, pinjol legal harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Ya, ini yang betul-betul harus kalian pahami dulu sebelum kalian memutuskan berutang di e-CAsh. Dan ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui ketika berutang di e-CAsh. Ingat, saat kalian terpaksa harus berhutang atau harus meminjam uang di e-CAsh, kalian pastikan ketika data-data sudah masuk, lalu rekening juga sudah dimasukkan, data-datanya semua lengkap, dan sudah muncul limit, ya, saat mengajukan pinjaman, kalian harus pastikan tenor yang kalian pilih itu berapa bulan, lalu periode pembayarannya itu per bulan atau per minggu atau per 14 hari. Ya, misal contoh nih, kalian memilih tenor 90 hari. Ya, lalu saat diajukan pinjaman, harus kalian pastikan periode bayarnya per 30 hari, sehingga dalam waktu 3 bulan tersebut melakukan 3 kali pembayaran. Jangan sampai kalian memilih tenor 90 hari, tetapi periode bayar per 14 hari. Atau mungkin bisa saja per 7 hari, jadi 1 minggu sekali setornya. Waspada, jangan sampai ini kalian terjebak, ya. Atau misalkan kalian memilih tenor 90 hari, tapi 14 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 90% dari total utang. Nah, ini juga harus teliti teman-teman, karena ini pinjol ini seolah-olah membantu tapi menjebak, ya. Mau itu legal atau ilegal apalagi, jadi harus diwaspadai sebelum melakukan peminjaman uang di e-CAsh. Oke, dan kalau misalkan kalian sudah mengajukan pinjaman, lalu jangan sampai kalian tidak tanda tangan elektronik perjanjian hutang piutangnya, ya, harus tanda tangan dulu. Karena apa? Ini bahaya teman-teman. Kalau tidak tanda tangan dan uang tiba-tiba ditransfer ke rekening kalian, ini perjanjian hutang piutangnya tidak sah teman-teman. Ya, harus tanda tangan elektronik. Pastikan dulu, ini jangan sampai kalian terjebak. Kalian pilih tenor 90 hari, ternyata 14 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 90% dari total utang. Ini akan berpotensi menggiring kalian akhirnya gagal bayar. Karena ingat, orang yang berutang di pinjol itu pasti gagal bayar. Mungkin saat ini yang masih berupaya bayar itu belum gagal bayar. Ya mohon maaf, bukan saya mendoakan, tapi orang yang berutang di pinjol itu akan gagal bayar pada waktunya. Hanya nunggu waktu saja. Oke, mengenai resiko ketika gagal bayar atau telat bayar di e-CAsh. Tentunya ada resiko penagihan, ada resiko aplikasi. Nah, resiko aplikasi ketika kalian telat bayar itu perharinya dihitung, ya, dendanya. Tapi ingat, aturan OJK menyampaikan bahwa bunga, denda, dan biaya lainnya tidak boleh melebihi 100% dari total utang pokok. Misalkan utang pokok kalian 1 juta rupiah. Ya, setelah telat bayar di atas 90 hari tidak boleh melebihi 2 juta rupiah. Itu aturannya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan, ya. Karena si pinjol ini nggak mau rugi. Mereka berupaya mengakali berbagai cara agar mereka tetap dapat mendapatkan keuntungan. Lalu resiko selanjutnya adalah resiko penagihan. Nah, biasanya penagihan ini terbagi dua. Ada penagihan yang menyebutkan nama aplikasinya, ada juga yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Penagihan DC pinjol e-CAsh yang menyebutkan nama aplikasinya biasanya hanya reminder.
hanya kata-kata yang biasa-biasa saja orang menagih dengan wajar, dengan sopan. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan chat yang isinya memaki-maki, ancaman, tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya, nah ini yang bikin kalian bingung. Kalian akan bingung ini dari mana sih orang ini, nomor HP-nya ganti-ganti, foto profil WA-nya ganti-ganti, tidak menyebutkan nama aplikasinya, walaupun kalian tahu bahwa kalian itu sedang telat bayar atau gagal bayar di EasyCash, tapi nggak bisa 100% disimpulkan bahwa itu dari EasyCash. Karena mereka itu licik teman-teman ya, penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya itu untuk mengelabui kalian. Makanya isinya maki-maki, ancaman ya, ngata-ngatain tidak pantas, ngata-ngatain binatang, itu banyak terjadi penagihan DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya walaupun kalian telat bayar di pinjol legal. Ya, saya sudah mengalami hal itu dan buktinya saya kumpulkan semua, saya simpan. Oke, jadi teman-teman waspada, itu resiko kedua, resiko penagihan ya. Lalu selanjutnya adalah resiko kemungkinan, ini kemungkinan ya. Bisa saja ketika kalian sudah telat bayar atau gagal bayar di EasyCash, data-data kalian masuk di Slik OJK ya, atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Bisa saja, tapi walaupun tidak semuanya pinjol legal melaporkan data-data nasabahnya ke Slik OJK. Kenapa? Ya ini untuk menjaga agar reputasi mereka itu tetap bagus di mata OJK. Kalau tidak ada laporan atau mungkin tidak melaporkan data-data nasabahnya ke Slik OJK. Kalau ternyata di Slik OJK-nya banyak nasabah yang gagal bayar, reputasi pinjol ini bisa turun teman-teman. Ya, dan OJK bisa saja memberikan sanksi kalau ternyata nasabah EasyCash ini banyak yang gagal bayar. Jadi bagaimanapun caranya mereka akan mengupayakan agar mereka itu tetap reputasi pinjolnya tetap bagus di mata OJK. Oke, jadi itulah beberapa resiko yang akan terjadi ketika kalian gagal bayar di EasyCash, yaitu resiko aplikasi di mana akan ada denda yang terus bertambah per hari dan denda bunga serta biaya lain tidak boleh melebihi 100% dari utang pokok. Lalu resiko penagihan, ada penagihan yang menyebutkan nama aplikasinya dan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini harus kalian waspadai, kuatkan mental, apapun ya sudah, gak usah dibikin ketakutan. Kalau penagihan yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, blokir, report ya, gak usah direspon, gak usah dibalas, jangan menjanjikan apapun, hapus, blokir. Jangan beri ruang sedikit pun penagihan tersebut merusak pikiranmu, merusak mentalmu, merusak masa depanmu. Tetap fokus bekerja, fokus pada masa depanmu, jangan sampai fokus pada masa depan pinjol. Ya, tetap semangat, lebih produktif, cari peluang rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah. Insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Dan ingat, harus minta tolong sama Allah agar kalian segera diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pintu atau dibukakan pintu-pintu rezeki lain yang lebih halal, yang lebih berkah, agar kalian kedepannya hidup lebih berkah lagi. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.